Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Raihan dari kelas Offering A, jurusan S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mepresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Bahan. Di sini adalah penampang balok saya berbentuk E, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Balok saya ini terdapat tinggi balok 6 cm, lebar balok 4 cm, dan tebal balok 0,4 cm. Lanjut ke balok, didapatkan saya balok cantilever dengan beban terpusat dan juga lebar balok 12 meter dan gaya normal 5 ton, sedangkan P-nya ada 15 ton. Yang pertama adalah kita akan menghitung properties penampang. Langsung kita akan menghitung luas penampang. Rumus luas penampang adalah alas lebar kali tinggi. Kita akan menghitung lebar per balok, yaitu A1, A2, A3, dan 4. Setelah ditemukan, langsung saja dijumlahkan semuanya perkaliannya ini dan ditemukan 6,72 cm persegi. Lanjut ke menghitung kedua, yaitu sumbu berat dan titik berat penampang. Di sini saya akan menghitung sumbu Y dan sumbu X. Di sini sumbu Y didapatkan 3 cm dan sumbu X 1,485 cm. Untuk sumbu Y kita menghitungnya dari bawah, yaitu jarak dari bawah ini, jarak dari sini sampai ke tengah, titik tengah dari balok penampang, misalnya A1, jadi setengahnya dari 0,4 ditambahkan jarak sampai ke bawah ini. Seterusnya A2, A3, dan A4. Ditemukan sumbu Y-nya 3 cm dan sumbu X-nya juga sama, sedangkan sumbu X-nya itu dari atas atau paling kiri, hitungnya dari sini hingga ke titik tengah balok. Dan didapatkan sumbu X yaitu 1,485 cm. Lanjut ke status momen terhadap sumbu X dan Y. Di sini status momen bagian atas dan bagian bawah harus sama dan didapatkan 5,904 cm kubik. Selanjutnya yaitu status momen bagian kiri dan status momen bagian kanan. Di sini juga harus sama dan didapatkan hasilnya seperti ini. Langsung saya buatkan menjadi 3,80 cm. Setelah itu kita menghitung momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu XY. Dalam menghitung inersia ini diketahui tadi sumbu Y didapatkan 3 cm dan sumbu X 1,485 cm. Dalam inersia X ini didapatkan 29,868 cm persegi dan juga Y-nya 10,8 sekian cm kubik. Setelah semuanya X dan Y ditemukan, kita masukkan ke pengoperasian inersia XY, didapatkan 0 cm. Setelah itu kita menghitung sumbu utama penampang, rumusnya adalah 2 kali inersia XY per kurung inersia X dikurangi inersia Y untuk kurung. Jadi hasilnya juga 0. Ini adalah gaya dalam balok. Dalam gaya dalam balok ini kita akan menghitung reaksi tumpah dan gaya dalam. Dalam reaksi tumpah ini kita akan mencari RB, kita akan mencari MA, karena di sini terdapat cantilever. Kita mencari MA dan MB-nya. Karena ini MA-nya berputar tidak secara jarum jam, maka hasilnya akan negatif, sedangkan B-nya positif karena secara jarum jam. Dapatkan R-nya 7,5 ton dan juga RA-nya 7,5 ton. MAB-nya juga sama, 90 ton untuk MA-nya min. Dan untuk MB-nya plus. Lanjut ke inersia. Lanjut ke sigma H, di sini terdapat gaya normal sebesar 5 ton dan semuanya memiliki gaya normal tarik, sehingga positif. Gaya dalam gaya normal, karena gaya normalnya sama-sama tarik jadi positif ya, NA, NC, NB. Untuk gaya geser, didapatkan DA sama dengan RA yaitu 7,5 ton positif, DC kiri dan DC kanan juga sama, sedangkan DC kiri positif, DC kanan negatif. DP sama dengan RB, 7,5 ton negatif juga. Lanjut ke momen. Di momen ini kita hanya akan mencari MC karena MA dan MB sudah ditemukan, yaitu rumusnya min MA ditambah RA kali 6.
didapatkan 45 ton, min 45 ton. Ini adalah bidang gaya dalam, bisa dilihat kalau positif di gambarnya menghadap ke atas, kalau negatif ke bawah, dan juga disimbolkan oleh ini. Oke, kita akan lanjut ke dalam materi tegangan normal. Dan tegangan normal ini diketahui gaya normal atau N5 kita konversikan ke kilonewton menjadi 50 dan luasan penampangnya tadi sudah didapatkan 6,72 cm persegi. Langsung saja kita hitung tegangan normalnya yaitu rumusnya P per A, yaitu A-nya kita konversikan ke meter dulu karena kita menggunakan satuan kilonewton per meter persegi. Itu 0,0672, 50 bagi 0,0672 sama dengan ini hasilnya, dan juga kita konversikan ke MPa. Dan ini diagram tegangan normalnya. Lanjut ke tegangan lentur. Dalam tegangan lentur ini diketahui momen inersia X-nya, mc, dan juga sumbu Y. Karena dalam tegangan lentur ini rumusnya adalah M kali Y per Ix. Didapatkan hasilnya 0,00452461 MPa. Sedangkan ini adalah diagram lenturnya. Kenapa ini seperti ini? Karena momennya adalah negatif, jadi atasnya ini tarik, bawahnya ini tekan. Jadi gambarnya seperti ini. Lanjut ke tegangan eksentris. Tegangan eksentris ini sekali yang diketahui yaitu N, EX. N-nya tadi 5, EX-nya 2. Ini sesuai absen 2. Karena maksud saya belakangnya 2, 3, jadi X-nya 2, EY-nya 3 terhadap di kuadran 3. YA-nya dapatkan 3, YB 3, XA 2, YB 2, X-nya, dan seterusnya. Lanjut langsung kita hitung ke tegangan normal sentris ini sama juga dengan tegangan normal, hasilnya sama. Dan untuk tegangan eksentris sumbu X, rumusnya adalah N kali EX kali YA per inersia X. Setelah semuanya dimasukkan, ditemukan hasilnya seperti ini sama. Dan untuk tegangan eksentris sumbu Y juga sama, rumusnya tekan ini menggunakan EY semua, dan juga XA dan satunya XB, dan ditemukan hasilnya. Ini adalah diagram batangnya, karena ini adalah tegangan eksentris, sedangkan momen saya jamin, jadi bawahnya tekan, atasnya tarik. Bawahnya tarik, atasnya tekan. Begitu juga dengan yang bawahnya. Lanjut tegangan majemuk. Dalam tegangan majemuk ini kita akan mempersatukan semuanya. Jadi rumus jarak adalah sebagai berikut. Langsung ke tegangan majemuk karena ini diagramnya adalah tidak sama. Ini satunya tekan, satunya tarik, jadi min. Didapatkan hasil seperti ini. Dan ini untuk gambar tegangan majemuknya. Lanjut yang terakhir adalah tegangan geser. Untuk tegangan gesernya diketahui gaya geser pada tumpuan A 70 kita konversikan ke KN jadi 73,5 dan X-nya yang tadi sudah ditemukan. Ada dalam tegangan geser ini rumusnya adalah D kali S per B kali IX. Di sini kita sudah menemukan D, B, dan inersia X. Sedangkan S-nya adalah kita sudah cari dulu, yaitu dengan statis momen. Di sini dalam penampang balok ini saya memberikan 3 potongan, yaitu di sini, dan di sini. Langsung saja ke pengoperasiannya, tinggal masukkan saja status momennya. Ini kita masukkan 2,8 ini didapatkan dari jarak tengah balok hingga ke bawah, hingga sampai titik tengah penampang ini. Bukan 2,8. Setelah ditemukan S-nya langsung saja masukkan. Di sini ada untuk bagi 2 karena ada panjang dan lebarnya. Untuk B-nya, untuk yang 4, kita konversikan ke 0,04 meter, ditemukan hasil seperti ini. Untuk 0,4-nya juga seperti berikut, dan seterusnya. Dan ini untuk diagram tegangan gesernya. Untuk diagramnya, gambarnya kita sesuaikan dengan urutannya, dan juga banyak besar dan kecilnya. Berapa hasilnya ini menentukan diagram
tegangan geser ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf karena adanya juga keterbatasan alat dan waktu, sehingga saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga saya berharap nilai UTS saya bagus dan lulus mendapatkan nilai yang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.